Betul. Ya. Menurut Arvin dan Olive nih, view untuk bulan Juni kira-kira sektor apa nih yang melaju nih di indeks kita? Karena kan terus time frame bulanan gitu ya, jago amat kayaknya itu. Iya. Susah loh, benar-benar susah. Maksudnya kalau time frame bulan itu susah banget mau prediksi itu. Kita tahu jawabannya. Iya, belum karena tahu. Tapi kalau nanyanya sektor ya 1 tahun ke depannya nanyanya bulanan loh, hebat. Bulanan. Iya. Aku nggak tahu. Karena kan tahu aku kalau selama 3 bulan terakhir kita lihat yang kayak tadi gue bilang juga, maksudnya banyak sektor yang mengalami penurunan, bahkan kayak stagnan aja gitu di level bawah gitu kan. Yang perform kan cuman kayak 4 big banks ya, kayak Mandiri, BCA, dan otomotif kan ini otomotif juga. Oh iya. Udah kan perform. Kalau kalau sektor memang sebenarnya bisa sih lihat dari bank konvensional atau otomotif atau consumer. Tapi kalau misalnya mau lebih detail lagi, mendingan pilah-pilah aja mana yang kemarin kuartal 1-nya bagus-bagus, dipilah masukin satu watchlist gitu. Nanti di-maintain lagi, lihat kuartal 2-nya masih bagus nggak. Kalau kuartal 2-nya masih bagus, ya udah tunggu aja pas sahamnya lagi koreksi, ambil yang itu. Coba deh perhatiin koreksi loh, year to date tuh 2%-an lebih ya. Banyak saham udah turunnya mungkin 20%, 30%. Coba emiten-emiten yang mostly kuartal 1-nya bagus. Kayak apa ya misalnya? BRI, BCA, terus NISP, BNGA, Auto, DRM nih yang kuartal 1-nya bagus-bagus ya. Bird, mana mereka koreksi? Nggak ada loh. Koreksinya pun dikit banget. Kalian lihat aja mau nambah barangnya juga, kita yang beli di bawah mau nambah barangnya juga bingung nih, takut dia koreksi tambah dalam tapi ditungguin koreksi kayak emiten yang lain gak koreksi gitu kan. Tapi lihat deh koreksinya semua dikit-dikit banget. Kayak kita yang punya harga di bawah juga mau average up-nya bingung. Kalau kita average up buru-buru nanti dia turun, ditungguin turun, nggak turun-turun, SMSM. Itu yang satunya kemarin bagus ibaratnya. Kalau yang Q1-nya kemarin jelek-jelek ya udah to the bone semua lah. Lihat harga sahamnya mayoritas ya. Ya. Sebenarnya properti Q1 yang bagus kan, soal harganya pada naik kan. Sebenarnya kan bisa juga gini, maksudnya ada leading data juga kan. Maksudnya laporan keuangan kan is a lagging data. Leading datanya banyak. Kayak contohnya misalnya kita ngomong mobil, berarti kita ngelihat data Gaikindo kan gitu. Itu kan data Gaikindo rilisnya bukan 3 bulan sekali, tapi bulanan sekali. Dengan begitu kan kita sudah bisa prediksi kan ke depan bakal gimana gitu. Betul. Yang menarik jangan kayaknya saham Bluebird nih ya, Bird ya. Yang kemarin sempat viral juga. Sampai turun tangan gitu, cobain expert driver segala macam, sampai bener-bener turun ke lapangan. Oh itu kayaknya memang SR-nya mereka deh. Memang kayaknya setiap, karena kemarin pandemi aja kayaknya nggak ada. Kayaknya tapi sebelum-sebelumnya juga mereka nggak ada kok kayak gitu, program-program kayak gitu. Bener-bener pengen customer dan experience memang jadi supir drivernya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin manajer-manajernya level tertentu semuanya pada turun dan cobain gitu kali ya. Iya. Bluebird deh. Iya, gitu juga sih. Sebenarnya kalau kita lihat Bluebird kan berarti dari passenger kan, revenue drivernya. Berarti kalau kita bilang bahwa Jakarta masih macet dan sebagainya, berarti yang pakai public transport kan juga banyak. Nah, concernnya adalah kan kemarin masalah online transportation kan, seperti GoTo dan sebagainya yang mungkin akan disrupt mereka. Dan nyatanya kan sekarang GoTo juga sudah ngurangi promo dan sebagainya kan gitu loh. Makanya kenapa kadang kalau teman-teman yang jadi investor gitu ya, teman-teman ibaratnya naik Bluebird tanya ke drivernya, bulan ini rame nggak gitu-gitu loh. Jadi itu kayak semacam survei sih buat gue pribadi gitu. Gue sering kok melakukan itu. Supaya mau tahu aja. Karena sebetulnya dengan adanya platform-platform online transportation gitu kan bener-bener disrupting banget gitu kan. Tadinya kan kita pikir kayak
gue sendiri pikir aja, wah Bluebird bener-bener bisa kalah saing banget nih. Iya. Gitu. Tapi dia memang bener-bener bisa adjustment, dia bisa inovasi dan maksudnya dia bisa ngikutin gitu loh. Dia bisa kayak kerjasama juga dengan platform gitu loh. Jadi dia gak ketinggalan. Menurut gue memang hebat sih, bisa survive gitu loh. Awalnya sih kan sampai ke disrupsi kan, tapi menurutku ya karena tadi yang Arvin juga sampaikan kendaraan online itu sekarang harganya udah naik karena mereka kan udah kurangin bakar duit kan, tetap carinya profit. Nah sekarang kalau selisih harganya cuma dikit, nggak kayak dulu ya, orang lebih mending pilih Bluebird kan lebih nyaman. Tahu sendiri kan, kadang Ya, mohon maaf ya, kadang kendaraan online maksudnya yang mobil itu mohon maaf nih, kadang si pemilik mobilnya itu nggak ngerawat mobilnya gitu. Dan kadang kan perlu waktu juga ya tungguin gitu ya sampai mobilnya datang, belum lagi kadang kalau misalnya lagi macet atau jauh mungkin bisa ditolak juga gitu. Kalau misalnya kayak Bluebird kan kita ketemu langsung naik, langsung duduk, langsung nyalain Argo tinggal jalan gitu kan. Kan sekarang juga kayak di aplikasi Gojek juga bisa pesan Bluebird kan? Ya, betul. Bisa. Betul. Benar. Dan kerennya ini, Albert, waktu gua ke Jakarta kan gua sering naik Bluebird gitu kan. Jadi memang maksudnya lu misalnya kayak buka pintu gitu ya, buka pintu lu cari Bluebird di tengah jalan gitu. Tapi lu bisa kayak scan QR code, jadi lu bisa bayarnya online gitu, nggak usah pakai cash dan sebagainya. Jadi itu kan juga sudah mengurangi kan lead time dari lu pesan Grab atau lu pesan Gojek gitu kan. Itu kan sudah mengurangi waktu itu. Jadi armadanya segitu banyak ya enak gitu. Plus ada satu lagi terminal story-nya. Contoh misalnya kan ada terakhir-terakhir ini kan Bluebird itu kan kerjasama sama BYD untuk mobil listrik ya. Berarti kan ada terjadi efisiensi di cost juga gitu loh. Itu juga akan menarik sih menurut gua gitu loh. Jadi akan banyak armada dan sebagainya kayak gitu-gitu sih. Dan diharapkan cost-nya bisa turun dengan harganya turun dan sebagainya gitu. Itu tadi Arvin bayar Bluebird apa pakai QR. By the way, aku kalau bayar Bluebird pakai kartu kredit loh. Jadi udah terdaftar gitu. Jadi kalau turun tinggal turun. Iya, benar. Sekarang ya. Kan kalau ke bandara apa, terus kadang kalau mobil lagi dipakai anak, pakai Bluebird kan. Jadi udah apa ngeling sama kartu kreditnya suami. Jadi udah tinggal sebut PIN. Maksudnya kan biasa kalau masuk Bluebird, Bu pemesanannya PIN-nya berapa gitu. Berapa ya? Yang semua ke tol gitu-gitu di dalam situ. Jadi nanti tagihannya udah tinggal kita bayar pas tagihan kartu kreditnya keluar. Semudah itu, gila kan? Jadi pertama gratis dibayarin suami, kedua dapat miles lagi dari kartu kredit. Ini kan kadang-kadang kalau pas mobil lagi dipakai. Betul. Wah, kayaknya teman-teman yang nonton nih harus langsung peragain nih ilmu ya. Karena kan praktikal yang memang nggak diajarin di sekolahan gitu kan. Apalagi untuk kedepannya kan kita tahu kan mobil-mobil gitu kalau misalnya memang semua armada Bluebird diganti jadi listrik, waduh mungkin lebih efisien lagi kan mereka kan. Jadi cost-nya lebih rendah tapi tarifnya tetap sama bahkan naik gitu. Berharapnya sih seperti itu ya, berharapnya. Ya. Gitu. Ini ada yang nanya nih, gimana view Bird ex BNBR? BNBR katanya juga ini ya, bus listrik gitu ya, Vin? BNBR itu kan ini holding ya, jadi dia ada industri baja, ada macam-macam lah di bawahnya BNBR. Salah satunya ada Vector, PKTR yang baru IPO kan gitu loh. Nah, PKTR ini kan kerjasama dengan BYD untuk produksi bus Transjakarta. Jadi memang kita bilang bahwa ya mereka ini pionir gitu ya untuk bus Transjakarta, ya mereka yang supply gitu. Nah, tapi kalau Bird sama BNBR itu bukan ada hubungan, tapi mereka memang si Bird itu ngambil mobil dari BYD, terus si BNBR juga produksi bus Transjakarta pakai BYD juga, dan BYD itu perusahaan mobil listrik di China yang paling besar, dan bahkan diklaim itu lebih besar dari Tesla secara produksi ya, itu lebih besar dari Tesla. Jadi memang growth story-nya ada sebenarnya untuk Bluebird, untuk let's say PKTR kan juga teman-teman harus baca prospektus gitu ya ketika
IPO, teman-teman baca prospektusnya apakah menarik atau enggak, ya kita leave it to teman-teman lah, kira-kira menarik apa enggak, gitu aja sih. I see. Lumayan menarik juga ya. Jadi sama-sama suppliernya kurang lebih sama lah ya. Betul, betul. I see. Kira-kira untuk Arvin sama Olive nih, strategi investasi di semester kedua gimana nih? Mungkin gue dulu ya. Jadi gue itu memang cenderung defensif ya dari awal tahun bahkan. Jadi memang secara porsi investasi mungkin di saham nggak terlalu gede ya secara exposure, secara mayoritas ya. Karena memang kalau kita bilang secara mayoritas memang marketnya lagi sideways aja. Jadi susah untuk diprediksi secara jangka pendek juga. Tapi memang ada beberapa sektor yang cukup leading ya. Contohnya properti yang dari dulu kita sempat bahas juga bahwa kenapa properti punya growth story dan sebagainya. Itu adalah salah satu itu. Lalu otomotif juga oke. Jadi sekarang mainnya bukan top down kayaknya, lebih main ke bottom up. Jadi lebih main ke sektornya dan lihat makronya, apakah makronya mendukung ke sektornya apa enggak. Jadi menurutku sih pribadi, aku ngelihat ada beberapa sektor yang menarik, tapi tapi ya sideways gitu ya marketnya. Jadi nggak terlalu atraktif untuk ini. Tapi ya bisa lah manfaatin patuan jangka pendek. Oke, kita main di situ. Oke. Tapi ya kalau kita bilang untuk hold misalnya agak panjang, ya kayak contohnya kita ngomong Big Bang saja udah mahal banget gitu kan, udah tinggi banget harganya. Nah kita berharap koreksi dulu kan gitu. Even di IHSG yang masih sudah disupport gitu ya, sudah di 6566, itu pun bank bankingnya nggak turun banyak. Teman-teman perhatiin deh, bankingnya nggak turun banyak. Dan kita lihat beberapa kayak Astra itu juga kuat banget gitu kan. Maksudnya masih di stay di atas gitu. Meskipun dengan IHSG seperti ini. Jadi ya aku masih cenderung defensif sambil menunggu beberapa rilis data yang keluar dan memastikan apakah ekonomi Amerika masuk ke soft landing atau hard landing. Setelah itu baru kita pikirin lagi strategi rebalancingnya gimana. Oke. Gimana menurut kau? Simple, kalau dia udah berada di harga yang aku mau, aku beli. Tanpa perlu Fed mau naikin suku bunga, turunin suku bunga, apapun itu. Kan kalau kita ngomong selling May and go itu sebenarnya bukan bulan Mei aja ya, tapi periode 6 bulan Mei, Oktober gitu kan, bahwa di periode ini biasanya market tuh underperform dibanding 6 bulan setelahnya gitu ya, November sampai April gitu. Ya karena kan itu kan sebenarnya adanya itu kan di negara barat, diadaptasinya karena fund-fundnya itu kan liburan musim panas, makanya marketnya cenderung lebih sepi dan lain-lain. Tapi kalau aku sih ya balik lagi ya, kita kalau mau fokus sama IHSG-nya juga yang kayak mata aja bisa beggar loh, year to date. Kan? Benar. Menurutku daripada fokus sama IHSG-nya kemana, yang sektornya memang lagi sudah waktunya turun karena siklus kayak komoditas, ya biarlah turun. Nanti kalau udah di titik yang memang harga yang kita mau, ya udah mulai cicil. Buat yang harga sahamnya udah naik, kita pengen nungguin, ya udah tungguin aja, nggak usah FOMO kejar-kejaran, tungguin aja sampai dikoreksi dulu gitu. Misalnya kayak apa contoh ya? Contohnya apa ya? Ya karena kan Bird misalnya kan kayak misalkan masuk nih misalnya dari 1.300, sekarang harganya berapa? 1.800. Mau average apa juga ya mikir-mikir kan. Harganya belum koreksi banyak, ya udah misalnya tunggu aja dulu, wait and see aja dulu. Tapi kalau misalnya kayak MDKA misalnya kita udah analisa dan kita suka, oke 2018 harga udah masuk harga wajar nih, mau mulai cicil apa juga gitu. Jadi balik lagi tergantung. Kalau aku pokoknya selama harganya udah menyentuh harga yang aku mau, aku akan beli apapun kondisi ekonominya, udah gitu. Mantap. Oke, Olive, Arvin, ini kita waktunya udah mau jam 9, kita udah nggak mau gangguin Arvin dan juga Olive nih. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ya kan udah cukup lama, 1 jam juga nih. Kira-kira buat teman-teman di sini nih, yang memang mungkin mau nabung untuk anak-anaknya atau mungkin nabung untuk masa depan mereka sendiri. Kalau misalnya bisa pilih cuma 3 saham nih,
3 ya. Olive pilih apa? Dan Arvin pilih apa? 3 doang nih, 3. Hmm. Si Olive dulu deh. Untuk jangka panjang, Jangka panjang 3 ya, jenis. tapi Ya. sekarang ya. Hmm. 3 biji. Kalau Big Bang-nya BBRI. Tapi bukan di harga. Oh ya, tunggu koreksi. Jangan di sekarang kan BBRI PBV 3. Jangan PBV 3, kalau bisa di 2, lah. Terus kalau dividen play-nya BJBR, BJTM or ADMF. Pilih aja salah satu. Berarti buat dividen di play sektor ya, yang nomor 2-nya ya. Terus satu lagi disclaimer on dong, tetap. Satu lagi sebenarnya kalau biasanya sama BRI mirip-mirip ya, tapi kalau misalnya harga yang sekarang kayaknya growth-nya masih lebih oke BRI. Satu lagi jangka panjang ya, Telkom ya. Berarti Ci Olive pilihnya BRI, terus dividen play-nya BJBR dan juga Telkom. Ya, dividen kalau Arvin BJBR or ADMF lah, pilih aja. Oke. Arvin gimana kalau cuma boleh 3? Gue pilih BRI tadi, cocok ya. Gue suka juga BRI karena memang masih ada growth story terkait Pegadaian sama PNM. BRI menarik gitu ya, tapi tidak di harga sekarang tentunya. Di harga 5.000 juga sudah cukup mahal gitu ya. Jadi menurutku masih ada ruang untuk koreksi. Lalu mungkin ada ICBP, Indofood CBP ya. Tentu aja bukan di harga sekarang juga karena sudah cukup naik gitu ya, karena memang sektor consumer dan dia punya Pine Hill yang harusnya cukup menarik ya secara growth story-nya. Lalu terakhir memang sesuai sama Ci Olive juga ya, ada ADMF ya, karena mereka memang dividennya cukup baik, tapi memang ADMF ini agak cyclical. Jadi dia ada ini kan multi finance ya, kebanyakan revenue-nya. Jadi kita harus ngerti kapan masuk sektor yang pas gitu. Ketika kita masuk ADMF ya jangan pada saat top cycle-nya, pada saat bottom cycle-nya kita beli gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke. Nah, itu dia ya teman-teman. Kalau kalian udah dengar sendiri dari Ci Olive dan juga Ko Arvin nih. Nah, pilihan saham-saham yang kalian bisa tabung untuk jangka panjang.